Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skoran di channel YouTube Profit Kece. Salam waras. Baik, video sebelumnya kita sudah berbicara tentang apa itu sejarah revolusi industri, dari industri yang pertama, kedua, dan ketiga sampai keempat, dan yang kelima akan kita berbicara nanti. Tetapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin membongkar apa yang menjadi faktor pendukung atau pilar daripada revolusi industri 4.0 itu sendiri. Sebelum kita berbicara lebih jauh, seperti biasanya, untuk Anda yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan silahkan share jika video ini bermanfaat, dan simak terus videonya sampai selesai. Ya, Anda perlu tahu bahwa di tengah terjadinya revolusi industri 4.0 terdapat 9 teknologi yang menjadi pilar utama ya dalam pengembangan setiap industri yang ada menjadi siap digital. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. Nah, teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things atau IoT, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antara manusia. Nah, IoT sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, ya, mekanis, serta mesin digital yang terjadi satu kesatuan yang terhubung. Itu. Sistem Internet of Things di dalamnya terdiri dari 4 komponen ya. Nah, yang terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, serta antarmuka pengguna. Itu. Nah, salah satu contoh produk dari teknologi IoT ini adalah Jarvis, ya, yang dapat mematikan lampu ketika sudah pagi hari secara otomatis ya, tanpa dikendalikan oleh manusia. Itu. Nah, selain itu beberapa aplikasi lain yang memanfaatkan IoT adalah EV sharing, yang menggunakan IoT untuk memberi pakan ikan secara otomatis, atau Clue yang menggunakan IoT untuk smart city, serta Hara yang menggunakan IoT untuk pangan serta pertanian. Yang kedua, Big Data. Teknologi yang kedua dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 ini adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar ya, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur ya. Nah, Big Data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan ya menentukan arah bisnisnya. Nah, berikut beberapa penyediaan layanan yang termasuk dalam penggunaan teknologi Big Data di Indonesia. Sebagai berikut: Sonar Platform, Request Platform, Warung Data, dan Databot. Itu. Nah, yang ketiga, Augmented Reality. Teknologi yang ketiga dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 ya adalah Augmented Reality atau yang dikenal dengan istilah AR. Nah, AR merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu yang nyata. Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi AR atau Augmented Reality ini adalah aplikasi chatbot serta pengenalan wajah atau lebih dikenal dengan face recognition. Yang keempat, cyber security ya. Nah, teknologi yang keempat dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah cyber security, yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi ya yang dimiliki adanya cyber attack. Perlu Anda ketahui bahwa cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality
integritas atau integrity, ketersediaan atau availability sebuah informasi. Yang kelima, artificial intelligence atau AI. Nah, teknologi yang kelima dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah artificial intelligence, ya, atau yang bisa disebut AI. Nah, perlu Anda ketahui bahwa AI sendiri merupakan sebuah teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan selayaknya seorang manusia. Nah, fungsi utama dari adanya artificial intelligence adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Dengan banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Yang keenam adalah additive manufacturing. Teknologi yang keenam dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah additive manufacturing, ya, yang merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur, atau yang sering dikenal dengan menggunakan printer 3 dimensi. Artinya dengan kemajuan era teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata, ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Rumah saja bisa dicetak pakai printer 3 dimensi, atau kalau saya tidak keliru, jembatan Yotefa itu dicetak pakai mesin print 3 dimensi di Surabaya. Silahkan cari informasinya. Yang ketujuh, simulation. Teknologi yang ketujuh dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah simulation, yang merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Ya, itu. Anda perlu ketahui juga bahwa simulasi seringkali digunakan di berbagai konteks, ya, seperti simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian serta pelatihan. Yang ke-8, sistem integration. Teknologi yang ke-8 dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah sistem integration atau sistem integrasi, yang merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Nah, sistem tersebut juga menghubungkan antara komponen subsistem, ya, yang ada dalam satu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan sistem yang ada. Yang terakhir, ke-9 adalah cloud computing. Teknologi yang ke-9 dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah cloud computing, yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa dengan adanya cloud computing ini, komputer diberikan akses untuk dapat masuk ke dalam server, ya, atau virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server, ya, melalui internet. Itu. Nah, sebagai informasi juga untuk Anda bahwa terdapat 3 jenis model layanan dari cloud computing untuk komputasi awan ini sendiri. Itu. Nah, yang terdiri dari SaaS. SaaS merupakan singkatan dari Cloud Software as a Service. Merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan. Yang kedua, PaaS. PaaS merupakan singkatan dari Cloud Platform as a Service, yang merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan platform yang telah diberikan, sehingga pengembang yang menggunakannya hanya perlu fokus pada pengembangan sebuah aplikasi. Itu. Yang ketiga, IaaS. IaaS yang merupakan singkatan dari Infrastructure as a Service, yang merupakan sebuah layanan diberikan untuk menggunakan infrastruktur yang disediakan, di mana seorang dapat memproses, menyimpan, berjaring, serta memakai sumber daya yang diperlukan. Nah, berikut ini juga beberapa aplikasi yang perlu saya bagikan untuk kalian sebagai tambahan, bahwa pengguna teknologi cloud computing yang ada di Indonesia adalah K-Cloud atau Cloud Kilat, ya, atau Dewa Web, dan masih banyak lainnya. Jadi ke-9
hal ini merupakan pilar ya untuk mengembangkan komputer itu sendiri. Nah, pada artificial intelligence kita sudah mendapat gambarannya seperti apa. Akan kita pada video selanjutnya akan kita kupas satu persatu lebih mendalam. Kita akan melihat siapa itu big data, siapa itu cloud computing dan lain sebagainya. Untuk itu saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan aktifkan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan informasi atau konten-konten terbaru dari kami. Karena ke depan kami akan bongkar terus, kami akan kupas semua masalah yang ada di balik revolusi industri 4.0 ini untuk Anda semuanya. Saya pikir demikian saja yang dapat saya share untuk Anda semuanya. Terima kasih karena telah menonton video ini dan salam waras.